Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya semangat untuk hari ini. Kemudian sebelum belajar, alangkah baiknya ngapain dulu kita? Berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Silahkan berdiri di bangku kalian masing-masing. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk kalian yang telah menyanyikan lagu nasionalnya. Mudah-mudahan negara tepuk kita tetap selalu aman. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Coba sekarang kalian tolong tengok di samping kalian. Ada teman yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, coba Ibu tanya. Pagi tadi kalian mandi tidak? Siapa yang tidak mandi? Ada yang tidak mandi? Mandi semua ya? Kenapa harus mandi pagi? Karena biar sehat. Kemudian yang apa lagi? Biar belajarnya fokus. Kemudian apa lagi? Biar nggak bau temennya. Iya betul. Kemudian pagi tadi sudah sarapan? Sarapan sama apa? Pakai nasi nggak? Semua sudah sarapan ya? Alhamdulillah. Kemudian Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita bersama. Apa saja kesepakatan kelas 3? Yang pada kelas 3? Berapa? Itulah semua 10 poin yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Kemudian, Ibu akan mengulas kembali tentang pelajaran IPAS yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang IPAS tentang apa? Ciri-ciri hewan, dan masih ingat semuanya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini tentang IPAS, yaitu mendeskripsikan tahap siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan benar, kemudian membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta membuat bagan siklus hidup metamorfosis dengan benar juga. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk fokus.
perhatikan semuanya, duduknya yang rapi. Ya kan? Metamorfosis. Ya, silakan perhatikan di depan semuanya ya. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Aman. Kali ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Mari kita simak penjelasannya. Tentu kalian sering melihat kupu-kupu di sekitar kalian, bukan? Nah, berbicara tentang kupu-kupu, selain indah, ternyata kupu-kupu juga memiliki cara pertumbuhan yang unik. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tahap pertumbuhan pada kucing, kelinci, dan ayam. Ketiga hewan tersebut mengalami perkembangan sebesar itu pada setiap tahap pertumbuhannya, tetapi mereka tidak berubah bentuk. Sedangkan kupu-kupu memiliki daun yang berbeda dengan daun hidup hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daun hidupnya. Proses seperti inilah yang disebut dengan metamorfosis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai pada saat kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bertelur mencari tanaman sebagai tempat ia bertelur. Setelah beberapa lama, telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Selama tahap perkembangan ini, ulat akan menyiapkan nutrisi yang diperlukannya selama tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahap yang paling merugikan petani, karena ulat atau larva akan memakan daun-daun pada tanaman. Tahap selanjutnya, larva akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa lama, kepompong tersebut akan menetas dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Selain kupu-kupu, ada juga hewan lain yang mengalami metamorfosis. Salah satunya adalah belalang. Tahap metamorfosis belalang dimulai saat belalang dewasa siap untuk bertelur. Kemudian belalang mengeluarkan telurnya. Setelah beberapa saat, telur tersebut akan menetas menjadi nimfa tak bersayap. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah nimfa tersebut akan berubah menjadi nimfa yang bersayap. Dan akhirnya belalang tersebut akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Kedua hewan tersebut mengalami metamorfosis. Namun, proses metamorfosis pada kupu-kupu berbeda dengan metamorfosis yang terjadi pada belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sementara, belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna, karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna, karena belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Nah, sebagai tugasmu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Buatlah gambar metamorfosis kupu-kupu dan belalang. 2. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apa perbedaan keduanya? 3. Mengapa pertumbuhan kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? 4. Mengapa pertumbuhan belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? 5. Carilah contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna beserta tahapan pertumbuhannya. Demikian penjelasan tentang metamorfosis. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Sudah? Gimana videonya? Senang tidak? Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ibu akan bertanya terkait video yang kalian tadi tonton. Nah, apa anak hewan berbeda bentuk dengan induknya? Siapa yang mau jawab? Aku. Didi. Karena metamorfosis. Apa metamorfosis itu? Perubahan bentuk. Karena hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh secara. Oke, tepuk tangan untuk Arumi. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau acungkan tangan duluan? Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, kedengeran tidak suaranya?
Oke, tepuk tangan untuk Anja. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oke, Muhammad Rifan, silakan jawab. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak semua mengalami metamorfosis, hanya sebagian hewan saja yang mengalami metamorfosis. Oke, apa jawaban kata Rifan? Bahwa hewan itu tidak semuanya mengalami metamorfosis. Maka dari itu hanya sebagian hewan saja. Jadi hanya bagian hewan-hewan tertentu saja yang mengalami metamorfosis. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Ya. Dari 20 siswa Ibu akan bagi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Silahkan dirapikan bangkunya. Sudah duduk rapi semuanya? Kemudian Ibu akan bagikan tugasnya. Sudah rapi semuanya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Tunggu sebentar. Awalnya. Nanti sedih beda. ya. Ini diwarnai. Ya. Udah, berarti warnanya sudah. Dilipat. Meski dong mereka di sekolah bedi, saudara. Salamnya. Iya, ada mami. Dibaca ini petunjuknya. Nah, itu apa sih? Silakan diwarnai dulu. Ini diwarnai dulu. Itu warna Warnai.
Apa hai? Orang baca. Ini yang kupu-kupu. Yung madaw na.